Hai guys, welcome back my YouTube channel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengklik video ini. Nah guys, jadi kali ini aku bakalan melanjutkan menceritakan kisah hantu atau kisah legenda yang ada di Korea Selatan sana atau cukup populer di Korea Selatan sana. Kisah yang kali ini aku angkat adalah kisah asrama wanita berhantu. Buat kalian mahasiswa-mahasiswa perantau pasti sudah nggak asing lagi dengan kata kos sama kata asrama, atau bahkan diantara kalian ada juga yang tinggal di asrama kampus. Walaupun asrama kampus tidak begitu digemari gitu, asrama kampus sebenarnya itu cukup populer dan diminati mahasiswa, khususnya bagi yang uang sakunya pas-pasan. Pasalnya selain terjangkau, asrama kampus juga memiliki fasilitas-fasilitasnya tertentu, seperti dapur, tempat mencuci, tempat menjemur, tempat berkumpul, dan arena berolahraga. Tetapi selain itu juga asrama kampus juga memiliki aturannya tersendiri, seperti pembagian piket, saling mengenal satu dengan yang lain, mengikuti kegiatan-kegiatan asrama, pembatasan jam bertamu, dan masih banyak lagi. Itu berbeda-beda sih. Mungkin kalian yang tinggal di asrama kampus lebih paham gitu ya peraturannya. Dengan kata lain, tinggal di asrama kampus itu melatih mahasiswa buat mandiri, namun tetap bersosialisasi dengan penghuni lainnya. Nah, di Indonesia sendiri juga ada tuh kampus-kampus yang menyediakan asrama-asrama di kampusnya, seperti di Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta, Universitas Padjadjaran di Bandung, Universitas 11 Maret di Solo, Universitas Hasanuddin di Makassar, dan masih banyak lagi. Nah, bagi kalian yang ingin berkuliah di Korea misalkan, atau misalkan kalian dapat beasiswa di Korea gitu, kalian gak usah bingung lagi mau tinggal di mana, karena di universitas-universitas di Korea sana tuh sudah ada disediakan asrama tempat tinggal atau itulah segala macamnya itu di kampus itu sendiri. Jadi kalian gak usah terlalu bingung atau mikir lagi biaya hidupnya kayak mana. Saya cuma mikir biaya makan kalian doang. Kalian gak usah mikir kalian mau tinggal di mana, karena kalau kalian udah dapat beasiswa itu pasti kalian bakalan disuruh tinggal di kampusnya itu sendiri atau di asrama kampusnya sendiri. Nah, tapi guys, di Korea pun juga di asramanya itu ada asrama yang satu kamarnya dihuni oleh 4 orang, atau bahkan ada dalam satu kamar dihuni hanya dengan 2 orang saja. Asalkan teman sekamarnya itu cocok dan tidak bermasalah, ya nggak akan ada masalah. Selama sifatnya tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang dirugikan, ya udah nggak ada masalah gitu ya kan. Kehidupan perkuliahan pun juga tetap berlanjut dan hidup akan terus berjalan. Namun kan guys, saat kita merasakan kesedihan atau kita sedang galau atau apalah, kita bakalan cerita ke teman sekamar kita, karena cuman dialah tempat kita berbagi, karena kita kan jauh dari orang tua. Jadi teman sekamar lah yang tempat kita berbagi. Makanya itu kita tuh disuruh kalau misalnya kita mau ngekos atau memiliki asrama gitu, kita harus mencari teman yang benar-benar kayak cocok gitu sama kita gitu ya kan. Jadi tuh biar enak aja gitu, kalau ada masalah kita cerita gitu kan, enak pokoknya tuh santuy gitu ya kan. Bahkan kan teman sekamar kita itu juga bakalan tahu baik buruknya kita, yang pasti itu tuh beneran kayak kepribadian kita pun dia bakalan tahu, karena kita kan nggak cuma sehari 2 hari gitu kan bakalan sekamar, bakalan sampai tamat kuliah gitu misalnya ya kan. Seperti yang dilakukan oleh 2 mahasiswa di salah satu universitas Korea ini. Belataran era 90-an ada 2 orang mahasiswa Korea yang sedang mendatangi asrama wanita untuk tinggal di sana selama kuliah. Seolah ditakdirkan mereka berdua itu bahkan dapat tempat yang sama gitu atau sekamar gitu. Mereka itu bernama Kang Ji-hoon sama Lee So-hyun. Jadi teman sekamar membuat mereka berdua itu sangat akrab gitu ya kan. Namanya juga teman sekamar pasti harus akrab. Tak terasa tahun demi tahun sudah mereka lalui berdua dan mereka udah mau tamat gitu kan. Tahu mereka bakalan menyelesaikan skripsinya. Sebenarnya kan tahun-tahun terakhir itu bagi mahasiswa itu kan sangat berat. Pasalnya mahasiswa akan terbebani oleh bermacam-macam tugas, baik itu individu maupun kelompok, praktek segala macamnya banyak lah ya kan.
bukan hanya itu saja, bahkan sampai skripsi pun juga gitu. Mereka tuh kayak namanya juga pengen lulus cepat-cepat, jadi mereka cepat nyelesain semuanya segala macamnya. Itu pun juga dirasakan oleh dua orang mahasiswa ini. Sebagai mahasiswa akhir pun mereka berdua juga kayak tertekan dan bahkan mereka hampir stres gitu. Tentunya mereka itu sangat akrab dan bahkan mereka tuh kalau misalnya kayak ada masalah mereka akan curhat berdua gitu. Mereka tuh pokoknya tuh udah kayak boyfriend kayak mereka tuh udah kayak best friend banget gitu ya kan, kalau orang bilang tuh kayak konco areknya gitu. Namun suatu ketika Kang Ji-hoon dan Lee So-hyun melihat ada seorang laki-laki tengah berdiri kayak memandangi mereka berdua dari ujung lorong kamar mereka. Kala itu mereka baru pulang kampus dan mereka ingin balik lagi ke asrama untuk beristirahat ya, namanya juga capek gitu kan. Tapi mereka mengira itu hanyalah pria iseng yang iseng-iseng aja gitu, jadi mereka berdua itu mengabaikan pria itu aja. Kejadian itu tuh nggak terjadi cuma 1 kali 2 kali gitu, bahkan udah keseringan. Jadi mereka tuh kayak ngerasa udah risih aja gitu, udah ngerasa takut gitu. Jadi mereka berdua nih ngelapori ke kepala asrama. Pasalnya pria itu tuh tegak sih di ujung lorong, tapi itu kan mengganggu banget gitu ya kan. Jadi mereka tuh melaporkan ke kepala asrama, lalu menceritakan ke mahasiswa-mahasiswa lainnya agar tetap berhati-hati. Malamnya itu Kang Ji-hoon kayak bermimpi buruk gitu, jadi dia tuh keringetan dingin gitu ya kan. Jadi dia terbangun serta merasakan ketakutan. Esoknya dia pun bercerita kepada si Lee So-hyun tentang mimpinya semalam. Dalam mimpinya itu Kang Ji-hoon itu melihat sosok pria ini mengejar atau menyerangnya. Lalu Kang Ji-hoon ini lari masuk ke asrama, dan anehnya itu dia tuh kan ingin meminta tolong kepada semua orang gitu kan. Tapi anehnya kenapa itu asrama jadi kosong gitu, gak ada orang. Bahkan dia juga tidak melihat sahabatnya di kamar. Saat Kang Ji-hoon masuk ke kamarnya itu, si pria tadi tuh udah berdiri di belakangnya dan bersiap untuk menerjangnya. Lalu si Kang Ji-hoon ini terbangun dari mimpi buruknya itu. Mendengarkan kisah Kang Ji-hoon tadi, teman sekamarnya tadi tuh cuman juga mulai cemas gitu. Pasalnya dia juga melihat ada bayangan sosok pria gitu, kayak mondar-mandir di depan atau di sekeliling asramanya gitu. Tapi si Lee So-hyun tadi tidak menceritakan ke Kang Ji-hoon, pasalnya dia tuh takut misalnya si Kang Ji-hoon ini bakalan parno gitu, takut. Jadi dia tuh ngerasa lebih baik gak usah gue ceritain gitu, karena kan kasihan dia juga abis mimpi gitu ya kan. Tapi juga dia tuh nggak yakin juga yang dia lihat tuh apa. Mungkin dia tuh masih posting aja gitu, kayak positive thinking aja kalau misalkan pria yang dia lihat tadi itu hanya petugas kebersihan yang sedang membersihkan lorong-lorong asrama gitu. Untuk menghilangkan rasa cemasnya mereka berdua pun menemui satpam asrama. Mereka tuh bertanya kayak apakah pria yang mereka laporkan kemarin itu udah ditemukan atau udah diketahui itu siapa. Anehnya satpam pun tidak satpam pun juga kayak ngerasa nggak ada orang gitu. Jadi satpam tuh bilang dia tuh nggak nemuin orang pun gitu, jadi nggak ada siapa-siapa di sana. Mereka tuh mungkin dianggap sebagai berhalusinasi sebagai mahasiswa yang sedang stres atau terbebani, jadi mereka mulai berhayal atau berhalusinasi gitu. Nah, tapi kan mereka ngerasa kok aneh banget, kenapa cuma mereka berdua gitu yang ngerasain. Jadi semakin hari mereka tuh semakin nggak tenang gitu, karena si satpam pun juga bilang kalau misalnya nggak ada seseorang pun atau bahkan nggak ada pria di daerah lingkungan asrama mereka kecuali satpam tadi. Malamnya giliran Lee So-hyun yang bermimpi dijumpai oleh pria aneh tadi. Lalu ia menangis menceritakan kepada si Kang Ji-hoon. Mimpinya pun kayak tak jauh beda dengan mimpinya si Kang Ji-hoon tadi. Bedanya itu cuman kalau si Kang Ji-hoon tadi kan hanya sampai pintu kamar asramanya. Kalau si Lee So-hyun ini bermimpi pria itu sudah ada di kamarnya dia. Parahnya lagi, pria itu datang lalu mencekik lehernya si Lee So-hyun. Dengar kisah Lee So-hyun tadi, Kang Ji-hoon pun mengambil keputusan kalau misalkan mereka harus pindah keesokan harinya. Dia merasa kalau misalkan asrama tempat mereka tinggal ini tuh berhantu, karena dia berani mengambil kesimpulan ini semenjak
dia itu bertanya kepada Sapam, tapi Sapam jawab tidak ada seorang pun laki-laki yang berkeliaran di asrama mereka. Jadi fix itu hantu, kata si Kang Ji-hoon tadi. Akhirnya mereka bersepakat buat pindah keesokan harinya. Namun tak ada yang menyangka kalau misalkan keinginan mereka berdua ini tidak pernah terwujud sama sekali. Pasalnya keesokan harinya mereka itu ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Kedua-duanya itu udah gak ada nyawanya lagi, udah mati, udah istit, udah meninggal dunia. Ya, meninggal dunia tanpa sebab apapun. Sampai sekarang pun gak ada yang tahu kalau misalkan mereka ini meninggal kenapa, karena apa, nggak ada yang tahu. Entah nih guys, kejadian ini membuat isi asrama itu mulai geger, mulai panik, mulai cerita lah. Ada cerita-cerita lainnya. Cuma diantara mereka itu ada yang masih ingat, kalau kan aku bilang tadi, kalau misalkan mereka itu menyuruh buat mahasiswa lain itu berhati-hati karena ada sosok pria aneh yang sedang berkeliaran di asrama mereka. Jadi mereka ingat lagi dengan pasal kejadian saat mereka itu bercerita. Tapi kan walaupun gitu pun kayak kematian mendadak gini kan pasti banyak cerita, banyak tanya. Tak sedikit yang menganggap bahwa kematian mereka itu diganggu oleh roh jahat atau diganggu oleh roh sebelum mereka meninggal. Setelah kejadian meninggalnya Kang Ji-hoon sama Lee So-hyun ini, mahasiswa lain mulai mengalami kejadian-kejadian aneh lainnya, seperti mendengar suara pintu diketuk tengah malam seperti atau gagang pintu yang bergerak sendirinya. Banyak sih yang menganggap kalau gangguan itu dibuat oleh arwahnya si Kang Ji-hoon sama Lee So-hyun. Kasian kali mereka mati mendadak, tapi malah kawannya nganggap itu diganggu sama itu. Kasian kali kau nih, Allah. Menurut cerita, arwah keduanya itu akan muncul malam hari dan menanyakan mengapa ada penghuni lain di kamar mereka. Nah, karena kejadian ini tidak terjadi hanya 1-2 kali gitu, berulang-ulang kali gitu ya kan, ya. Nah, jadi karena kejadian ini tidak terjadi hanya 1-2 kali tapi berulang-ulang kali, maka fix disimpulkan kalau misalkan mahasiswa ini tidak akan tenang kalau sebelum mereka lulus kuliah. Nah, guys, itulah kisah asrama wanita berhantu yang ada di Korea Selatan sana. Sebenarnya aku kasihan sih sama mereka nih. Udah merekanya digangguin pria aneh, terus matinya nggak tahu kenapa. Udah mati pun masih aja orang mikirnya mereka gangguin. Ya kan kita nggak tahu, itu kan kepercayaan mereka. Mereka yakin kalau misalnya selama ini mereka diganggu oleh dua arwah ini. Nah, guys, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka silahkan kalian like video ini dan subscribe channel aku karena masih ada lagi kisah-kisah legenda lainnya yang terkenal banget di Korea Selatan sana. Oke guys, goodbye.